Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revaldo Vanter. Selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas tentang 10 alasan utama kenapa tanaman pucuk merah ini adalah salah satu tanaman terbaik untuk menjadi tanaman pagar dan sering sekali dipakai di mall, kemudian hotel, restoran, dan juga tempat perkantoran seperti itu, dan juga di rumah tentunya, seperti di rumah saya seperti ini ya. Jadi ini 10 alasannya, itu 5 ya. Ini 10 alasannya. Jadi yang pertama adalah tentu saja pucuk merah itu tanaman yang cepat sekali tumbuh ya. Artinya dia, saya waktu itu beli segini ya ukurannya, pokoknya bawah banget gitu ya. Nah itu dalam waktu 1 tahun bisa sekitar 1 meter atau 1,5 meter gitu ya, sekitar seginian lah ya. Nah ini setelah setinggi ini, setelah 2 meter itu setelah 2019, berarti ini 2021, sekitar 2 tahun ya. Tapi ini pun udah sering banget dipotong. Artinya kalau saya biarkan mungkin sudah antara 4 meter kali ya, 3 atau 4 meter gitu, karena cepet banget tumbuhnya. Nah itu juga menjadi alasan yang kedua ya, yaitu tanaman pucuk merah ini gampang sekali dibentuk ya. Pertama biasanya bisa kita bentuk sebagai pohon sendiri, besar sekali gitu ya, bisa sampai 3-4 meter. Kemudian juga bisa sebagai tanaman pagar yang seperti ini, seperti tembok gitu ya. Bisa juga mungkin ada dibikin kayak apa namanya, seperti pohon-pohon yang kecil-kecil berjejer gitu ya, atau dibentuk seperti pagar macam-macam lah ya. Nanti kita juga akan coba lihat di video berikutnya mungkin rekomendasi atau alternatif bentuk dari pucuk merah gitu ya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah ini murah. Jadi pucuk merah itu kenapa saya memilih ini, salah satunya adalah karena murah ya. Jadi saya beli waktu itu kecil-kecil itu 5.000, 10.000, 15.000 tergantung ya, tergantung di wilayah kalian gitu ya. Dan biasanya tergantung besarnya, kalau semakin udah besar semakin mahal juga. Tapi saya sarankan bisa dari kecil aja karena bisa lebih gampang dibentuk dan juga nanti kita bisa sesuaikan gitu jarak dan lain sebagainya. Nah itu yang ketiga, murah. Nah yang keempat adalah itu gampang dirawat. Literally mungkin nggak perlu dirawat ya. Ini artinya bahkan tidak perlu disiramin setiap hari segala macam gitu ya, hanya nunggu hujan aja gitu. Tapi ini juga sangat-sangat sehat gitu ya, jadi mudah banget dirawatnya. Paling perawatannya ya itu adalah kalau dia udah overgrown, udah tumbuhnya banyak banget, kita pengen sesuaikan gitu ya bentuknya. Kemudian juga mungkin di bawahnya itu bakal banyak daun-daun yang kering, itu kita bisa sapuin segala macam. Dan ya mungkin saya baru kasih pupuk itu selama 2 tahun 1 kali ya. Ini sekalian waktu itu ngepupukin tanaman yang lain ya, tanaman lidah buaya dan juga daun pandan gitu, jadi sekalian. Jadi perawatannya sangat gampang banget, bahkan hampir tidak perlu dirawat gitu ya. Itu yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5 adalah ini fleksibel. Selain tadi bisa dibentuk, ini fleksibel ya. Jadi saya lihat di beberapa tempat di restoran itu dia pakai pot gitu ya, pakai pot dengan ukuran yang sedang gitu, ukuran segini-segini. Jadi besar-besar segini, dikasih jarak gitu. Jadi tanaman pagar juga itu pakai pot bisa, kemudian juga di tanaman seperti ini juga bisa, dan lain sebagainya. Jadi intinya fleksibel banget ya. Fleksibel, kita bisa ditempatkan dimanapun kayak gitu. Itu yang nomor 5. Sekarang saya pindah posisi dari depan rumah untuk menjelaskan nomor 6 sampai nomor 10 ya, untuk lebih clear. Nah ini pucuk merahnya di belakang pohon mangga dan pohon jambu, dan juga sirsak ada di belakangnya. Nah ini nomor 6 adalah yaitu ini bikin adem, kayak dibikin lingkungan adem ya. Bisa lihat sendiri ya, kayak ada mini forest gitu ya. Cukup adem lah ya rumah saya, karena memang ini matahari dari sini, matahari pagi juga masih masuk sedikit, tapinya kalau pas siang tuh nggak panas banget gitu ya, jadi bisa terhalauin lah panasnya, jadi adem. Itu yang nomor 6. Kemudian lanjut nomor 7, masih nyambung, yaitu karena memang ini besar dan luas dan istilahnya seperti pagar gini, jadi dia juga bagus untuk menyerap karbon ya, bikin udaranya segar.
kalau pagi apalagi misalkan habis hujan tuh kerasa segernya tuh lebih lagi gitu ya, dari adem yang dari efek air hujannya tersebut gitu ya. Apalagi misalkan pagi-pagi saya mau lari gitu ya, kerasa seger gitu udaranya, lebih seger lagi lah. Udara pagi memang seger gitu, dengan adanya pucuk merah ini bisa lingkungan kita bisa lebih segar lagi. Itu nomor 7. Kemudian nomor 8 adalah, ini saya pilih pucuk merah karena untuk bisa menambah privasi juga ya. Jadi ini benar-benar kalau dari 3/4 rumah saya ini, sebelah kanannya kan garasi ya, 3/4 ini ketutupan gitu ya, bisa menjaga privasi karena ini rumahnya nggak ada pagernya ya. Jadi memang rumah-rumah di sini nggak ada pagernya, jadi itu ada garasi. Garasi kan ketutup mobil atau motor ya, terus di sini bisa privasinya bisa kita lebih terjaga gitu. Dan itu kita sebenarnya bisa sesuaikan. Kalau misalkan kalian tipenya orang yang sangat terbuka gitu ya, bisa mungkin ukuran pucuk merahnya 1 meter gitu ya, bisa kelihatan, tetap orangnya kelihatan di atas, ke 1,5 meter atau 2 meter. Kalau saya sih prefer sekitar 2 meter ya. Kalau ketinggian banget susah di ininya, dirapikannya gitu ya. Kemudian yang 9 itu, ini bagus banget untuk menyimpan air ya, menyimpan cadangan air, dan juga istilahnya bisa mencegah longsor lah. Ini kan jalan ya, kemudian ini badan jalan, kemudian ada selokan, baru ada area rumah saya, jadi bisa lebih kuat gitu ya untuk anti longsor dan sebagainya macam. Jadi intinya bagus menjaga air lah ya, menahan air yang di situ. Berarti nanti juga tanah-tanah di sekitar tanaman itu dan tanaman-tanaman yang lainnya lebih terjaga gitu ya kandungan airnya, seperti itu. Dan yang terakhir nomor 10, tadi sempat bingung sedikit ya. Nomor 10 adalah ini bisa menjadi pengganti pagar yang sebenarnya, yang tadi saya sudah sebutkan ya, bahwa di sekitar rumah saya ini memang nggak ada yang pakai pagar gitu ya. Jadi ini bisa menjadi pengganti pagar yang sebenarnya, yaitu pagar menggunakan tanaman pucuk merah. Nah itu nomor 10 ya. Jadi memang saya keliling Cirebon itu banyak ya, di mall-mall gitu pakai pucuk merah, kemudian beberapa restoran juga pakai pucuk merah, bank-bank pakai pucuk merah. Nanti mungkin berikutnya saya keliling Cirebon untuk melihat bentuk-bentuk lucu-lucu yang atau yang unik-unik yang bisa kita bentuk gitu ya dari pucuk merah sebagai tanaman pagar. Mungkin segitu aja kali ya. Buat teman-teman yang sudah punya tanaman pucuk merah, bisa share pengalamannya menggunakan tanaman pucuk merah sebagai pagar di rumahnya atau sebagai tanaman biasa gitu ya. Kemudian juga mungkin yang lainnya tertarik untuk bisa menanam pucuk merah sekarang, boleh share di bawah ya, kita bareng-bareng diskusi. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Semoga ada yang bermanfaat dari video yang saya buat ini, dan juga kita bisa sama-sama menanam pucuk merah. Enggak, itu up to you ya. Kalian misalkan bisa pilih juga mungkin tanaman yang lain juga sebagai tanaman pagar kalian, kalau mau gitu ya. Oke, sekian aja video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like video ini. See ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.